Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Oke, di video ini kita akan belajar mengenai redaktang dan bagaimana cara menghubungkannya dengan menggunakan Axios. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau sedikit promosi, yaitu saya sedang membuka kelas privat belajar React.js. Dan di kelas ini kalian akan belajar apa? Kalian akan belajar mengenai materi React.js, mulai dari dasar banget, cara buat komponen gimana, cara buat state, buat props, terus nanti bikin komponen yang reusable, pengaturan struktur projectnya gimana yang bagus. Habis itu kita bikin ada studi kasusnya pasti ada studi kasusnya. Terus kita bakal bikin bagaimana cara menggunakan redaktang, terus bagaimana cara menggunakan mungkin redaktang atau redaksaga. Nanti kita pakai belajar redux persis dan bagaimana cara melakukan development yang baik dan benar, insya Allah benar, menggunakan React.js. Dan ini kelasnya kita akan belajar selama 2 bulan dan kita akan belajar seminggu selama 1-2 jam dan 3 kali pertemuan selama 2 bulan. Oke, buat kalian yang tertarik pengen tanya-tanya sama kelas ini, kalian bisa hubungi di kontak saya ya, ada di deskripsi. Nanti bisa kalian hubungi aja atau langsung aja WA di 082281817090. Kalian bisa tanya-tanya dan ini kelasnya terbatas hanya untuk 16 orang aja. Oke. Dan apa bedanya kalau kalian belajar secara privat dan nggak privat? Kalian bisa belajar dari YouTube, bisa sih, bisa. Tapi di sini kenapa saya buat kelas privat ini? Karena pertama ini ada saudara saya yang lagi pengen belajar jadi front end developer. Nah, karena yang belajar kan dia cuman dia sendiri doang, daripada saya cuman ngajar 1 orang doang, lebih baik saya buka untuk kelasnya sekalian biar orang-orang yang pengen belajar secara privat itu bisa belajar sama saya bareng. Dan di sini kita akan sama-sama belajar teknologi React dari awal banget sampai expert gitu, bagaimana cara ya development menggunakan React yang baik dan benar. Dan untuk sekarang ini, untuk saudara saya ini masih belajar di tahap HTML sampai CSS, dan kemungkinan nanti di bulan Januari nanti ini dia udah selesai belajar HTML, CSS dan JavaScript-nya, sehingga nanti bisa belajar kalian bisa belajar bareng dia dan bareng saya juga untuk belajarnya itu secara online. Makanya saya buka kelas ini. Oke, kurang lebih itu aja promosinya. Tadi bahas apa ya? Oh ya, bahas Axios. Jadi bagaimana cara menggunakan Axios di project React kita. Nah, buat kalian yang ketinggalan ngikutin videonya dan mau cek source kodenya, ada di sini ya, ada di repository saya di github.com Daniel Rafiki. Kalian bisa cek aja di situ repositorinya, atau kalian bisa cek deskripsi di video-videonya. Oke, sekarang pertama jalanin dulu JSON servernya. Alhamdulillah. JSON server watch dpjson port 4000. Oke, langsung aja kita jalanin. Dan hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Dan selanjutnya kita mau ngapain? Yang pasti kalian harus nginstal terlebih dahulu package yang namanya Axios. Dan kebetulan di project ini saya udah nginstal Axios, jadi nggak perlu saya ulangin lagi. Dan lanjut lagi. Oke. Jadi ini ya, bisa kita lihat sama-sama apa yang harus kita lakukan dengan project ini. Ya, kita buka terlebih dahulu, kita jalanin terlebih dahulu project ini. Yang start.
Oke, ini ada di root post kalau nggak salah sih. Ya, ada di root post kayaknya. Oke. Kalau dilihat ini, oh ya nih ya. Ada di root post. Oke, jadi sekarang saya buat ini menghilang dari pandangan saya. Dihapus. Jadi return axios.get terus URL-nya. Selanjutnya then console log, cek data, kemudian catch error, sorry, console.log error r, ini data berarti res.data. Oke, ini saya komentarin dulu. Sekarang kalau kita lihat, ini saya inspect elemen console, kalau saya klik create, oke, bakal error. Kenapa error? Karena URL-nya salah. Harusnya bukan localhost 3000 tapi 4000. Simpan. Ini create. Ini ya. Ini kenapa error? HTTP localhost 4000 not found. Oke, ternyata kita masih salah. Jadi ini harusnya post.ts. Jadi buat teman-teman semua yang ngoding terus nemu error, coding lagi nemu error lagi, jangan bingung. Biasa aja kalau sama error itu biasa aja, nggak usah panik, nggak usah bingung. Ya bingung sih boleh sih, bingung boleh, tapi dari error itu kita bisa membaca kan. Tadi errornya adalah not found. Berarti kalau not found artinya bisa jadi, bukan bisa jadi, udah pasti URL-nya salah. Jadi saya coba cek dulu di sini URL-nya benar. Yang benar adalah post.ts gitu. Sekarang saya coba aja langsung. Oke, ini hasil konsolnya ya. Bisa dilihat. Nih, ini muncul. Oke ya, muncul ya. Oke, sekarang ini datanya belum ngupdate ke state yang kita punya. Cara ngupdate-nya gimana? Sangat mudah sekali. Ini saya copy dari counter, bukan, dari to do add ya, to do add lalu ke post. Ini kita tinggal bikin, ini bukan to do add tapi post update ya, post update. Dan ini value-nya apa? Value-nya tuh tipenya ini nih harusnya. Tipenya ini buat kalian yang bingung. Ini ID string, oh number. Ini title-nya number juga. Terus author-nya number juga. Oke. Payload ini bukan to do tapi berarti kita harus ngapain lagi? Kita harus menuju string untuk bikin, untuk penamaannya ini ya, update post, lalu
Harusnya kita punya handle ketika error ya. Ini update post, berarti ini jangan post update tapi update post. Kita bikin seragam ya, harus sama. Lanjut lagi. Ini udah, harusnya ini saya hapus saja. Hapus. Lanjut. Nah, di sini saya tinggal melakukan dispatch. Dispatch-nya pakai update post. Isi payloadnya apa? Isi payloadnya res data. Coba kalau di konsol dulu. Ini saya mau lihat datanya kayak mana. Klik. Oh ya, datanya seperti ini ya. Jadi oke. Berarti ini type-nya bukan object, tapi adalah array of object. Ya. Lanjut lagi. Kalau error kita belum melakukan dispatch ya. Kita masih biarin dulu errornya. Lanjut lagi. Sekarang ke redassernya. Ke redassernya kita harusnya udah nggak butuh get post lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Saya biarin dulu. Saya buat yang baru aja. Lalu update post dan isinya adalah payload. Payload berarti update post ini kan redasser ini kan tertrigger ketika kita melakukan dispatch post. Dispatch post kan isinya ini nih, update post. Nah, dia payload ini dijadikan parameter, dan parameter payload sama si redasser ini digunakan action payload nih. Jadi state post yang lama itu diganti dengan state post yang baru ini. Oke, sampai sini semoga paham. Alhamdulillah. Oke, saya clear dulu ini ya. Kemudian kalau saya klik create, nanti dulu deh. Saya pastiin dulu. Ini get post, oke. Saya coba lihat di pages-nya. Page-nya oke, udah pas ya. Get post ini. Oke, ini jangan create berarti. Tapi get post. Sekarang saya coba klik get post. Ya, langsung datanya muncul ya. Nih, ke dispatch. Payloadnya isinya ini. Oke. Kayak gitu, harusnya sih ini kita nge-get datanya bukan ketika dispatch, bukan ketika button on click, tapi ketika kita pertama kali mounting. Berarti kita harusnya bisa pakai use effect. Use effect ya nggak? Use effect, dan ini kita cukup sekali doang. Cukup sekali. Kemudian dispatch. Ini simpan. Lalu button ini saya hapus. Saya hilangkan dari pandangan saya. Kalau kita lihat nanti, nah ini dia. Dia mendispatch ini, mendispatch post. Oke, sekarang kita bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Ada yang perlu dibersihkan tidak? Action return. Oke, coba ini kalau saya hapus saja. Oh, dispatch-nya masih ya. Berarti ya udah apa-apa, return. Selanjutnya, kalau terjadi error gimana? Ini kan kita udah, kalau terjadi error kita melakukan console error. Tapi kayaknya ini dibuat di video yang selanjutnya ya, karena ini udah 14 menit, udah cukup panjang. Takutnya kalian bosan dengerinnya, tapi semoga aja nggak bosan, dan semoga aja video ini bermanfaat, dan tetap dukung terus channel ini supaya menjadi channel belajar pemrograman nomor 1 di dunia. Wow, di dunia. Ya semoga aja lah. Amin. Oke.
Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Dadah.